Halo viewers, balik lagi bersama saya Dewi di channel Apa Aja Boleh. Nah, kali ini kita mau bahas topik tentang pengembangan diri nih. Di sebelah saya ada bintang tamu spesial dari program NLP. Silakan saya perkenalkan Pak Andrianto dari trainer LMP ya Pak ya? NLP, betul. NLP, ya betul. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrianto. Saya ngambil lisensi NLP itu dari Neo NLP. Teman-teman mungkin belum ada atau jarang ya mengenal istilah-istilah NLP ya? Iya, betul. Jadi nanti kita bersama bintang tamu kali ini akan membahas tentang apa sih NLP itu. Yang belum tahu juga kan bisa sekalian menyimak video ini, dan juga apa sih hubungannya sama hipnoterapi. Nah, langsung aja kita tanya-tanya ya. Gimana nih kabarnya Pak Andri? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, untuk NLP sendiri sudah berkecimpung berapa lama nih di bidang ini? Kalau untuk pelatihannya sendiri, saya certified NLP itu dari 2 tahun kemarin. Oke. 2 tahun kemarin. Untuk hipnoterapinya kita masuk tahun ke-3. Oh, udah cukup lama juga ya sertifikasi. NLP sendiri itu apa sih sebenarnya? Gitu. Untuk teman-teman yang belum pernah mendengar tentang istilah NLP, NLP itu adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming, yaitu pemrograman mindset atau neuro dengan metodologi bahasa, supaya ide perubahan kita itu bisa diterima oleh alam bawah sadar. Jadi seperti itu NLP, tujuannya adalah supaya kita bisa berkomunikasi dan mengerti makna komunikasi dengan lebih baik. Oke. Jadi NLP sendiri itu sebagai penyampaian pesan ya lewat pemikiran kita gitu ya. Betul. Oke. Untuk hipnoterapi sendiri, apakah itu ada hubungannya dengan NLP atau gimana? Hubungan hipnoterapi dengan NLP. Sejarahnya pertama kali memang dirumuskan itu hipnoterapi. Dari fenomena hipnosis, terus dirumuskan, dibakukan menjadi metode hipnoterapi. Nah, NLP itu mengambil salah satu bagian dari hipnoterapi. NLP itu penggabungan dari 3 orang yang paham tentang ilmu kepribadian. Salah satunya adalah Milton Erickson, yaitu bapak hipnoterapi modern. Itulah kenapa kadang NLP dengan hipnoterapi itu agak mirip-mirip dan saling berkaitan. Ya. Oke, itu tadi penjelasan NLP ya sama hipnoterapi. Nah, sekarang tujuan dari hipnoterapi itu apa sih buat orang-orang di luar gitu? Hipnoterapi itu bertujuan untuk mengeluarkan pemikiran negatif atau hal-hal negatif seperti trauma, sakit hati, dendam dari dalam alam bawah sadar kita, dan menggantinya dengan afirmasi positif dan pemikiran positif supaya hidup kita jadi lebih baik ke depannya. Oke, jadi hipnoterapi itu bisa menyembuhkan mental illness dan juga gangguan kejiwaan gitu seperti ya? Kalau untuk gangguan kejiwaan akut, kami sarankan untuk rujuk ke psikiater. Oh, beda ya itu ya? Beda, soalnya dia sudah jatuhnya berkaitan dengan medis. Oke, berarti lebih ke kayak depresi Depresi, gitu ya, stres. Untuk teman-teman yang sulit tidur, insomnia, itu bisa juga datang ya? hipnoterapi. Oke, nah hipnoterapi ini prosedurnya gimana sih? Sampai orang tuh dari awal sampai dia bisa sembuh itu gimana tuh prosedurnya? Kalau untuk prosedurnya sendiri, pertama kali ketika klien datang ke tempat kami, itu kami tidak langsung ambil tindakan terapi, tapi kami konseling dulu di awal untuk tahu karakter si klien, permasalahannya, dan jenis terapinya, dengan metode apa, supaya lebih tepat sasaran. Setelah itu baru kita tentukan untuk berapa sesinya. Biasanya jarak antar sesi itu 1 minggu. Setelah beres, kita suruh tunggu klien. Kalau dia mau hari itu juga, kita suruh tunggu sekitar 30 menit untuk kami siapkan skrip untuk tindakan hipnoterapinya. Betul. Setelah beres, baru kita kasih penugasan afirmasi untuk mengisi jangka waktu antar sesi.
daripada kosong 1 minggu, lebih baik diisi dengan penugasan afirmasi yang harus dilakukan setiap hari supaya perubahannya itu lebih cepat terasa, terkontrol juga. Nanti kita sesi kedua kita tanya gimana sekarang rasanya, apa yang dirasain kemarin, gimana ketika afirmasi. Jadi lebih metodenya tuh menggunakan pikiran alam bawah sadar kita ya. Lebih ke alam bawah sadar. Untuk membereskan hal-hal tadi seperti itu ya, stres, insomnia, depresi. Nah itu kalau misalkan waktunya sendiri dari awal diagnos sampai pemulihan tuh berapa lama ya? Untuk kasus ringan kita biasa 2 sesi pun cukup. Oh, 2 sesi cukup. 2 sesi cukup, kecuali untuk kasus-kasus berat seperti trauma, fobia, itu bisa 3-4 kali. Terutama untuk orang-orang yang agak sulit fokus. Gitu. Karena untuk orang-orang yang agak sulit fokus, itu sugesti itu tingkat suggestibility-nya tuh rendah. Kita harus lebih lama untuk penanganannya, dalam artian waktu terapinya kita bisa lebih lama, dan untuk jumlah terapinya bisa lebih banyak. Nah itu kita ketahui apakah si klien itu sangat sugestif atau kurang sugestif itu di awal, justru itu menentukan. Di awal jadi udah terdiagnosa, oh ini harusnya sudah terdiagnosa. Harusnya bagaimana penanganannya gitu ya. Betul. Oke, bedanya sendiri sama metode yang digunakan sama psikolog tuh apa? Kan biasanya kan kita juga kalau ada keluhan masalah kita larinya ada yang ke psikolog juga gitu. Betul. Untuk teman-teman psikolog, saya sering sharing sama beberapa teman psikolog. Mereka kejatuhnya konseling. Hanya konseling, oke. Konseling, dan termasuk juga bisa ngasih rujukan ke psikiater. Kalau berat ya. Betul, jadi erat kaitannya antara psikolog dengan psikiater. Sedangkan hipnoterapi itu kami menggunakan metode hipnosis. Hipnosis itu adalah conditioning, relax, dan fokus, selain konseling juga. Kami titik beratnya di situ. Oke. Nah ini kan simpang siur ya Pak ya, di luar sana apa sih bedanya hipnoterapi sama hipnotis, apakah sama atau beda sih? Kalau dibilang sama, enggak sih. Hipnotis itu biasanya dipakai untuk pertunjukan. Nah, banyak kita kenal istilahnya stage hipnotis. Iya, kayak uya-kuya gitu ya. Ya, hipnotis untuk tujuan entertainment. Metodenya kurang lebih mirip, cuman tujuannya aja berbeda. Hipnotis stage itu tujuannya untuk menghibur. Jadi ketika kita buka alam bawah sadarnya, kita kasih sugesti dengan tujuan untuk hiburan. Setelah itu lupa, setelah dia sadar dia suruh lupakan semuanya. Sedangkan hipnoterapi tujuannya adalah untuk memasukkan hal-hal positif di dalam alam bawah sadar kita. Jadi diharapkan ketika orang itu sedang terpuruk karena kondisinya, dia bisa jadi lebih baik setelah mengikuti sesi hipnoterapi ini. Oke, jadi itu penjelasannya, jangan sampai salah lagi. Hipnotis itu untuk menghiburan aja gitu ya. Lebih ke sama-sama memakai pikiran bawah sadar kita ya. Sama-sama membuka gerbang alam bawah sadar. Bahaya juga ya kalau misalkan dipakai di sembarang orang gitu ya, nggak ngerti ini untuk apa gitu ya, metode-metodenya disalahgunakan lah gitu. Justru stage hipnotis dan hipnoterapi itu tidak bisa untuk kejahatan. Karena secara kondisi orang tersebut masih dalam kondisi sadar. Gitu. Hanya kondisi tingkat rileks dan fokusnya itu sangat tinggi. Kondisi sadar masih bisa mendengar, masih bisa merasakan, dan ketika kita mencoba untuk bertindak jahat terhadap mereka, otomatis alarm badan itu akan memperingati klien tersebut sehingga dia otomatis akan terbangun dari kondisi hipnosis itu. Jadi memang kalau orang-orang bilang hipnotis itu untuk kejahatan, itu saya rasa sih ya, itu bukan hipnotis. Memang ada beberapa
yang seperti hipnosis atau hipnotis tapi bukan. Dan itu bisa sangat bisa dipakai untuk kejahatan. Contohnya gendam. Gendam itu sangat bisa dipakai untuk kejahatan. Iya, misalkan kayak sekarang kan lagi marak kriminal gitu kan, entah yang lewat transfer ATM ya kan sambil nelpon. Nah, itu kan bukannya hipnotis juga ya, Pak? Gitu. Kalau untuk itu saya rasa gendam ya. Oh, gendam ya namanya. Gendam. Saya rasa ini mah menurut pendapat pribadi saya sih. Kalau gitu. Nah, sekarang udah tahu ya bedanya antara hipnoterapi dan juga hipnosis. Nah, terus gimana nih? Misalkan si pasien ini sudah mengikuti prosedur hipnoterapi sampai selesai, efek yang dirasakan pasien tersebut tuh apa setelah mengikuti hipnoterapi? Umumnya klien kami itu jadi lebih baik kehidupannya. Bisa lebih positif dalam memandang dirinya, memandang lingkungan sekitarnya, dan memandang hidupnya. Jadi dalam diri kita punya value. Biasanya orang-orang yang bermasalah dengan value setelah mengikuti sesi hipnoterapi, dia jadi lebih menghargai dirinya. Dia jadi lebih mencintai dirinya. Oke. Seperti itu kira-kira. Jadi istilahnya kayak lega nih gitu. Lebih lega, semua beban tuh dikeluarkan. Kadang ada orang yang mereka punya beban banyak, tapi sulit untuk terbuka atau dikeluarkan. Nah, itu bisa juga. Pakai ini metode hipnoterapi. Betul, dengan menggunakan metode hipnoterapi. Jadi kita bisa keluarkan hal-hal negatif itu, kemarahan, rasa benci, pokoknya penyakit hati lah ya. Ya semua, hilang. Kecewaan, semua bisa keluar. Oke. Nah, misalkan sudah sembuh nih pasien, terus apakah ada kemungkinan pasien tersebut akan mengalami trauma lagi atau balik lagi gitu, hal-hal yang seperti dari awal lagi gitu? Apa memang sudah sembuh total? Untuk mengalami hal yang sama tidak, dan untuk mengalami hal yang berbeda, contohnya trauma dengan orang yang berbeda atau dengan hal yang berbeda, saya bisa bilang kemungkinan besarnya itu agak sulit. Jadi selain untuk menyembuhkan trauma, kita juga memberikan pemahaman kepada klien bahwa ini loh, kemarin kamu bisa trauma itu karena memberikan makna negatif berlebihan terhadap suatu kejadian atau orang tertentu atau momen tertentu. Nah, kita tumbuhkan kesadaran si klien. Jadi ketika dia sudah berhasil mengatasi traumanya dan dia ketemu dengan kondisi lain di masa depan, dia sudah tahu bagaimana cara mengatasinya sendiri. Jadi udah tahu problem solvingnya apa gitu ya? Sudah tahu problem solvingnya apa. Jadi istilahnya kayak mengubah persepsi pasien tersebut gitu ya? Betul. Kita mengedukasi mereka juga. Kalau misalnya ada sesuatu yang men-trigger pasien tersebut untuk melihat hal itu kembali, gimana? Apakah mereka akan secara sadar, oh ini sepertinya nggak akan terulang lagi, atau memang itu secara nggak sadar gitu? Kan kita nggak tahu ya, itu kan di luar kendali kita, hal-hal yang men-trigger seperti faktor eksternal gitu kan. Mungkin yang ada masalah sama keluarganya dan keluarganya melakukan hal yang tidak baik lagi kepada mereka gitu. Apakah trigger-trigger itu akan men-trigger mereka kembali atau mereka sudah nggak ke-trigger lagi gitu? Setelah sesi hipnoterapi, itu akan hilang. Jadi trigger itu muncul karena mereka memberikan makna terhadap kejadian itu, terhadap orang-orang sekitar. Poin tertentu trigger itu akan hilang ketika kita memberikan makna baru terhadap kejadian yang pernah terjadi dalam hidup kita, makna yang lebih positif, makna baru terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kita di masa lalu, makna baru terhadap lingkungan toksik yang pernah dihuni oleh kita di masa lalu. Setelah memberikan makna baru tersebut, maka otomatis trigger tersebut akan hilang. Karena tidak ada makna negatif lagi dalam kejadian yang pernah terjadi di masa lalu dalam hidup kita gitu. Oh, jadi totally hilang ya. Jadi mau ke-trigger apapun nggak ke-trigger lagi gitu istilahnya. Iya, seperti itu. Untuk efek sampingnya sendiri dari hipnoterapi apa nih, Pak? Untuk efek samping kita belum pernah terima keluhan dari klien. Efek sampingnya seperti apa sih belum. Oh belum ya, berarti belum. totally aman ya? Totally aman.
Mungkin Pak Andrianto punya sosial media atau website biar kita juga lebih tahu gitu gimana sih hipnoterapi itu, dan yang mau ikutin kelasnya juga bisa ya. Bisa. Ya. Kebetulan kami ada rencana di minggu ketiga bulan Maret ini, kami mau mengadakan pelatihan NLP praktisi untuk batch 2 di Kota Bandung. Wah, mungkin teman-teman banget tuh. Kalau ada yang tertarik bisa langsung daftar aja. Nanti ada di nomor di bawah ini ya. Oke, terus kalau misalkan mau daftar training nih, kan Pak Andrianto juga suka banyak nih di internet juga atau di sosmed membuka workshop atau seminar gitu. Nah, apabila ada audiens kami gitu yang mau ikutan, itu gimana tuh registrasinya? Langsung daftar aja, nanti kami akan arahkan ke form registrasi. Kami akan kirimkan lewat WhatsApp. Oh, oke, by WhatsApp nanti ya. Tinggal diisi data diri, nomor telepon, alamat email, terus tahu tentang workshop ini dari mana. Harapan mereka ikutan workshop itu apa? Oke. Untuk tarifnya sendiri beda-beda ya? Tarifnya sendiri beda-beda. Nanti bisa info lebih lengkapnya di WhatsApp. Oke, langsung aja hubungi WhatsApp-nya. Nah, itu kan untuk training dan seminar. Kalau untuk pengen ikut pelatihannya sendiri gitu, training full nih, saya juga pengen nih jadi mentor hipnoterapi gitu. Itu gimana tuh kelasnya? Ya, untuk menjadi seorang hipnoterapi bisa juga mengikuti pelatihan basic dan advance certified hypnotherapist. Itu sudah bisa tahu tentang dasar-dasar hipnoterapi dan teknik-teknik terapi. Terus setelah itu beres, nanti teman-teman akan mendapatkan gelar CH-CHT. CH itu Certified Hypnosis, CHT itu Certified Hypnotherapist. Tapi kalau teman-teman memang mau membuka ruang klinik sendiri, bisa ambil tingkat lanjutnya lagi, yaitu Certified Professional Hypnotherapist. Kayak dokter ya, ada S2-nya juga. Betul sekali, nanti kita ada tanda pengenalnya, tanda registrasinya, dan itu berlaku selama 1 tahun dan harus diperpanjang setiap tahun. Oke. Menarik juga ya pembahasan tentang hipnoterapi dan NLP. Nah, bagi kalian yang mau ikut training, seminar, dan juga workshopnya bisa hubungi nomor nanti di deskripsi di bawah ini ya. Berikut ini workshop yang sudah kami lakukan, dan ini adalah contoh salah satu seminar dan workshop yang kami lakukan, yaitu mengobati luka batin dengan metode hipnoterapi. Di situ teman-teman juga bisa lihat bagaimana kami mempraktikkan hipnoterapi untuk mengobati luka batin. Dan kami juga punya kelas Neuro-Linguistic Programming untuk kelas praktisi, itu pelatihan selama 2 hari, pembelajaran selama 16 jam, jadi 8 hari per jam. Kemarin kita mengadakan batch 1 dan batch 2 itu di Kota Bandung. Nah, untuk Kota Jakarta dan sekitarnya, teman-teman bisa mengikuti informasi biar bisa mengikuti kelas NLP Practitioner. Oke, mungkin ada pesan buat audiens kita gitu, gimana biar tips agar hidup yang sehat secara lahir batin dan nggak gampang terkena hal-hal di luar sana yang toksik, jadi mempengaruhi mental dan kesehatan kita. Mungkin ada tipsnya? Semua hal itu berawal dari pikiran. Jadi jagalah pikiran kita dengan selalu berpikir positif. Nah betul, jadi kita dalam posisi dan kondisi apapun harus berpikir positif, karena memang dari pikiran ya awalnya penyakit ya. Pikiran, ke fisik, ke mental. Nah kalau udah dibiarkan terus ya jadilah tuh kemana-mana ya kan, komplikasi. Sekian topik kita tentang hipnoterapi bersama Pak Andrianto. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang di channel YouTube-nya. Apa aja boleh. Iya, jangan lupa komen, likes, dan subscribe channel Apa Aja Boleh agar kalian bisa mengikuti konten-konten seru lainnya. Oke, akhir kata, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami titik beratnya di situ. Oke, jadi bedanya hipnoterapi sama hipnotis apa nih? Kan ada juga simpang siur gitu kan. Wah ini kayaknya nih sama aja nih atau beda sebenarnya? Ya, apa-apa.
Sorry. Hmm. Ada air putih nggak? Ini nih, ada loh. Ada. Maaf, tadi udah kasih kode. Oh, kasih kode. Oh, itu kodenya. Iya. Kemana kodenya? Sini. Kalau Ikat lagi ngomong kan, bingung lagi dia ngomong. ya udah.